Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari Lokal 2B Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya ingin mensosialisasikan mengenai persaingan sehat dan tantangan di kemudian hari dalam berbisnis. Jika kita masuk ke dunia berbisnis, mau tidak mau kita harus mengenal yang namanya persaingan. Persaingan bisnis merupakan ajang kompetisi bagi para pengusaha untuk meningkatkan dan menawarkan produk jasa mereka kepada konsumen agar mereka dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dalam persaingan bisnis ini dilarang adanya persaingan yang tidak sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku yang memiliki makna bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Nah, maka dari itu muncullah persaingan sehat. Apa itu persaingan sehat? Persaingan sehat ialah persaingan yang tidak menjatuhkan dan juga merugikan satu sama lain, tapi mereka tetap bersaing dengan cara meningkatkan kualitas ataupun kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri persaingan sehat. Yang pertama, tidak bersaing pada harga. Yang kedua, bersaing dalam kualitas produk atau jasa. Dan yang ketiga, persaingan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Tidak bersaing pada harga dimaksudkan para pelaku usaha ini tidak terlalu mempedulikan apa yang namanya harga, karena bisa dibilang pendapatan yang mereka dapat tuh tidaklah banyak. Nah, boleh saja bersaing dalam harga, tetapi hal ini bukan hal yang utama dan pengaruhnya pun tidak signifikan. Nah, yang kedua, bersaing pada kualitas produk atau jasa. Konsumen membeli barang tidak hanya karena mereka butuh, tetapi karena juga mereka memiliki nilai untuk dikonsumsi. Nilai ini bisa berbagai macam, atau nilai kepuasan diri ataupun nilai manfaat. Nah, yang ketiga, persaingan dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Pelayanan di sini sangatlah penting karena pelayanan bukan merupakan pemikat agar konsumen datang kembali ke toko kita. Hal ini bisa dilakukan dengan cara selalu menjaga etika, sopan santun, selalu ramah, dan selalu tersenyum, dan lain-lain. Karena semurah apapun harganya, seenak apapun produknya, tapi jika pelayanannya buruk, maka konsumen akan menilai keseluruhan tempat atau produknya secara tidak bagus atau tidak layak untuk dibeli. Ya, tantangan bisnis di kemudian hari. Yang pertama adalah kesigapan yang kurang. Ketika memulai bisnis, seringkali mendapatkan tekanan untuk mencapai target tertentu, padahal prospek yang untuk dijangkaunya pun masih terbilang cukup jauh. Hal ini yang mendorong pelaku bisnis dilema, bahkan pesimis untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis. Sebagian orang beranggapan bahwa digitalisasi akan mempermudah setiap aktivitas bisnis. Tak hanya itu, keuntungan bisnis yang dihasilkan pun cukup besar. Tetapi perlu kamu ketahui, meskipun digitalisasi membuat waktu, tenaga, biaya semakin hemat, justru digitalisasi menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Apabila tidak ada adaptasi terhadap landasan digitalisasi bisnis yang kuat, maka bisnis kamu pun akan jatuh dan sulit untuk bertahan. Nah, yang ketiga, manajemen dan sumber daya manusia yang kurang profesional. Menjalankan bisnis di masa sekarang sangatlah sulit untuk memastikan prospek selama kurun waktu tertentu, apabila akan naik atau bahkan akan turun. Hal ini akan membuat sistem manajemen menjadi kacau dan sulit untuk menyesuaikan kinerja internal. Terlebih lagi jika bisnis yang dijalankan melibatkan banyaknya pegawai. Nah, yang keempat, perilaku masyarakat yang beragam. Kesuksesan bisnis dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau produk yang diperoleh. Sebagai pelaku bisnis, tentu setidaknya mampu memperoleh peringkat dalam mencapai bisnis tertentu dengan cara memperoleh kepercayaan masyarakat atau testimonial yang positif. Hal itu bukan perkara yang mudah, mengingat kebutuhan masyarakat yang kompleks dan membuat bisnis yang berjalan tidak stabil. Nah, selanjutnya, minimnya strategi marketing. Bisnis apapun saat ini akan sulit berkembang jika tidak diintegrasi dengan sistem online atau sebagai basis pemasarannya, sebab internet adalah pasar yang luas untuk mempertemukan bisnis dengan konsumen dan pelaku bisnis. Artinya digital marketing telah menjadi keharusan untuk bisnis apapun. Dan yang terakhir, keterbatasan modal dan perputaran yang tidak terukur. Untuk menjalankan bisnis agar senantiasa berkembang, tentu modal menjadi syarat utamanya. Modal tak harus berupa finansial perusahaan. Keterlibatan pegawai juga mempunyai aset adalah bagian dari modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin mudah pula mengarahkan bisnis ke arah yang tertentu.
Berbeda dengan perputaran modal, ketika menjalankan sistem manajemen bisnis, perputaran modal adalah bagian terpenting dan relatif sulit untuk mengaturnya. Jika perputaran modal tidak dimanajemen sebaik mungkin, bisa menjadi bisnis tidak mampu bertahan lama. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam bisnis? Yang pertama, melakukan prediksi yang lebih cerdas. Agar dapat melewati tantangan bisnis, perusahaan perlu lebih cerdas melakukan prediksi, baik itu prediksi terhadap perubahan tren, pelanggan, ataupun perubahan lainnya. Yang kedua, mengurus keuangan dengan baik. Sayangnya masih banyak pebisnis yang mengabaikan hal ini, padahal pengetahuan manajemen keuangan sangatlah diperlukan. Dan yang ketiga, unggul dalam teknologi. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan teknologi canggih demi kemajuan perusahaannya. Bagaimana tidak, teknologi kini berkembang dengan sangat cepat. Jadi jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, kemungkinan bisnisnya pun akan sulit untuk bersaing secara global. Dan yang terakhir, metode pemasaran yang efektif. Salah satu metode pemasaran yang sangat efektif adalah dengan melakukan media sosial. Memang saat ini penggunaan media sosial sangat marak di masyarakat. Oleh karena itu, pemasaran produk akan lebih efektif jika disebarkan melalui media sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.